Oke, sebelumnya terima kasih Kak atas waktunya. Sebelumnya mungkin bisa perkenalkan diri dulu Kak. Oke, kenalin aku ya Soda dari Prodi Kedokteran Angkatan 21. Oke, mungkin kami juga perkenalan diri ya Kak. Nama saya Komang. Terus ini teman saya Sanjiwana. Terus ada Yuda sama Merta. Nah, tujuan wawancara ini kami ingin meminta penilaian dari Kakak terkait dengan aplikasi logbook yang telah kami buat. Mungkin sebelumnya Kakak udah tahu mungkin tentang logbook? Masih belum tahu. Jadi logbook itu kayak buku gitu Kak. Kayak buku, cuman bukunya itu hanya untuk sebenarnya untuk prodi IKM. Jadi untuk ilmu kesehatan masyarakat, dan buku itu nantinya digunakan untuk mencatat kegiatan-kegiatan dari mahasiswa. Misalkan siapa nama materinya, terus siapa pembuat materinya dan lain sebagainya ada di sini. Mungkin sebelumnya kalau Kakak di kedokteran ada kegiatan-kegiatan gitu nggak yang disuruh ngisi sama dosennya? Kalau dari perkuliahan sendiri tuh belum ada ya. Mungkin karena kita masih basicnya masih perkuliahan online gitu. Belum ada yang langsung ke masyarakat. Kalau misalkan yang ormawa gitu baru ada kayak pengabdian masyarakat gitu. Nah, untuk IKM sendiri mungkin nanti semester 7 kalau nggak salah baru kita ada nama istilahnya Fit Lab. Fit Lab itu baru kita terjun ke masyarakat untuk ke puskesmas lah gitu, macam-macam untuk. Oke. Jadi kayak kegiatan langsung ke lapangan gitu ya, kayak yang langsung ke puskesmas. Nah, Kakak mungkin sebelumnya ada gambaran nggak atau mungkin udah tahu dari kakak tingkat Kakak untuk pengisian kegiatannya itu gimana sih Kak, atau dari HP kah atau mungkin ada formulir yang harus diisi gitu Kak? Kalau dari yang ku tahu itu dari kampus kayaknya nggak nyediain untuk logbook per hari seperti itu. Iya. Tapi kalau misalkan keluarannya ada laporan akhirnya gitu. Mungkin nanti di sana itu baru dicantumkan apa-apa aja yang kita kerjakan gitu mungkin. Oke. Jadi diketik di laptop gitu ya. Ya. Nah, jadi kalau Kakak mungkin udah bagus ya, udah secara digital lah di puskesmas. Namun di prodi IKM nih Kak, kita ngomongin IKM-nya itu dia ngisi kegiatannya itu kayak dari buku gitu. Dari buku kayak nulis, terus apa kegiatannya, nulis pakai pulpen, terus kalau misalkan kan ada bukti gambar kegiatan gitu kan. Nah, itu juga harus di-print terus ditempel di buku tersebut. Nah, kalau menurut Kakak nih dari gambaran IKM tersebut, menurut Kakak kalau misalkan mengisi kegiatannya itu dari buku, menurut Kakak efisien nggak Kak? Kalau dari aku sih kurang ya, karena balik lagi itu kayak buku tuh mungkin cepet hilang jadinya, tidak di save di cloud lah istilahnya gitu. Dan ya kalau hilang ngulang dari awal lagi gitu kan jadinya. Jadi lebih baik pasti online untuk nyimpen data penting kayak gitu. Lebih baik kayak digital gitu kayak ngetik di laptop. Bener sih, apalagi kalau buku itu apalagi kena hujan kan, itu juga bisa rawan robek juga. Terus kalau misalkan ngisi kegiatan pakai pulpen, kadang salah juga nulisnya, itu dicoret lagi kan kotor juga Kak ya. Oke, terus di sini kami ingin Kakak nih meminta, kami telah membuat aplikasi logbook Kak untuk IKM sebenarnya agar apa namanya, aplikasi ini kami harap bisa membantu prodi IKM Kak. Mungkin Kakak bisa coba aplikasi kami Kak. Oke. Jadi di sini mungkin di profil dulu, mungkin keluar dulu ya, log out. Nah, mungkin di sini kami ingin Kakak mencobanya Kak ya, mencoba dari aplikasi kami yang kami buat ini Kak. Mungkin dari sign up, mungkin Kakak bisa mencoba Kak untuk membuat email terlebih dahulu Kak. Email yang baru Enggak ya, email bebas Kak, nggak apa-apa. Jangan email Kakak, email bebas lah, ngawang-ngawang gitu. Boleh. Nah, nanti ketika Kakak udah berhasil buat akun, dia langsung menuju ke halaman utama Kak. Nah, di sini ada beberapa kategori yang bisa Kakak coba nantinya ya. Mulai dari yang pertama, dari pembekalan. Dari pembekalan, serah terima, sama kegiatan-kegiatan yang lainnya yang ada di sini. Mungkin Kakak bisa coba di pembekalan dulu Kak. Bisa diklik. Nah, nantinya di sini akan ada kegiatan-kegiatan yang sudah Kakak input. Nah, untuk menginputnya mungkin Kakak bisa coba scroll ke bawah. Nah, ini tanda tambah ini Kak. Nah, nanti di sini kayak ada formulir gitu Kak. Mungkin Kakak bisa ketikkan bebas. Mungkin dari nama materinya dulu. Nama pematerinya siapa. Terus tema dari kegiatannya, misalkan survei lapangan, misalkan untuk ke puskesmas gitu. Terus catatan, bebas Kak, catatannya apa aja.
terus upload image. Nah, jadi upload image ini nanti gunanya untuk membuktikan bahwa kakak itu memang udah pernah ke survei gitu. Nah, nanti ketika disubmit kegiatan, nanti kegiatan yang kakak telah buat nanti akan ditampilkan di pembekalan ini, Kak. Ini bisa ke atasnya? Oh, bisa. Terus kembali. Jadi kurang lebih kayak gitu, Kak, untuk aplikasi mobile kami. Untuk serah terima sama kegiatan-kegiatan yang lainnya juga kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin teman saya yang akan ada pertanyaan mungkin. Tapi IKM. prodi belum ada di sini. Prodi itu baru kedokteran, kebidanan sama keperawatan. Untuk IKM tuh belum gitu. ada. Di Jadi- UNUD baru udah ada IKM gitu. Iya. Sedangkan dari kedokteran tuh baru ada mata kuliah course IKM gitu. Kita tahu IKM tuh dari sana. Tapi kalau prodinya sendiri tuh belum ada. Oh, masih di belum sini. ada? Yang menaunginya tuh Dokter Hendra gitu. Izin bertanya Kak, jadi menurut Kakak untuk aplikasi ini bagaimana itu? Ini base pakai mobile ya. Iya pakai Kalau mobile. mobile lebih gampang jadinya gitu kan. Karena ya kita kemana-mana tuh pasti bawa HP. Kalau laptop kan agak susah kalau bawanya untuk Iya, bikin logbook itu. Bagus kalau pakai mobile. Habis itu mungkin aku belum cek semua ininya Iya, ya, bener. semua apa namanya menu-menunya gitu. Kalau dari yang aku lihat Bawah. sekarang Di navbarnya, Pak. Di bawah navbar. Tapi jadi profil, cuman di profil ini masih belum sih, Mbak. Coba nih. Nah, di profil nanti akan ada gambarnya, Kak. Nah, gambar dari pemilik akunnya, terus emailnya, sama nanti ada dark modenya juga, mode gelapnya nanti. Mungkin baru itu aja sih. Terus kalau mau logout nanti bisa tinggal klik logoutnya. Coba mungkin bisa. Iya, confirm. Nanti akan kembali lagi ke sini gitu. Mungkin baru itu sih. Oh, untuk KASIKM. Kalau menurutku sih kan ini kan masih daerah mobile itu, apakah nanti ada kayak misalkan langsung dia otomatis di PDF kan, misalkan kayak dari laporan-laporannya seperti itu, dari logbook, isian logbook kita tuh apakah ada nanti bisa diubah gitu jadi PDF atau nggak Word, jadinya kita bisa masukkan ke laporan yang kita buat gitu. Apakah udah ada seperti itu tuh? Nah, sebenarnya dari Dokter Mahendranya juga meminta kami gitu, bisa nggak itu dikasih fitur PDF gitu. Bener juga, biar nanti tinggal diekspor ke PDF terus tinggal di print atau dikirim ke langsung ke dosennya kan gitu. Nah, itu juga udah dikasih tahu sama Dokter Mahendranya, cuman kami masih belum bisa untuk mengisi fitur PDF ini, Kak. Cuman nanti ke depannya ya kami berharap juga biar fitur PDF ini bisa dimasukkan ke dalam logbook koas IKM ini. Oke, Merta, lanjut Merta. Dari penilaiannya itu antara 1 sampai 5 Kakak ngasih penilaiannya itu berapa? Nggak apa-apa, Kak, Mungkin bisa. baru 3,5 ya, soalnya fitur PDF tuh menurutku masih penting banget gitu. Dan itu kayaknya masih belum ada, Kak, ya. Iya, 3,5. Lanjut tuh. Santai. Berarti Kakak udah pasti bakalan make IKM kayak ini. Apa Iya. masih enggak? Kalau misalkan sudah dari Kaprodi menyuruh untuk logbook ini pasti dipakai gitu. Kalau untuk aplikasi ini lebih produktif daripada Kakak mengisi laporan kegiatan itu manual. Ya, yang seperti tadi itu, Kak, logbook manual ya dibandingkan aplikasi ini. Pasti Pasti jauh lebih efektif, lebih ya. pasti ya. Jadi sebenarnya Kak, bagaimana pendapat Kakak misalkan dalam sistem ini terjadi error, kan datanya sama-sama hilang tuh kayak di pencatatan. Jadi menurut Kakak apa yang harus kita tambahkan di dalam aplikasi ini biar bisa, mungkin ada saran gitu biar bisa lebih mudah menyimpan datanya. Kalau di buku kan mungkin bukunya hilang kayak gitu, nggak ada lagi catatan. Kalau di sini mungkin sistemnya error kah sama juga datanya hilang kayak gitu. Kalau Kakak mungkin ada masukan kayak gitu. Kalau misalkan penyimpanan data itu kira-kira bisa langsung di misalkan di HP-nya itu tidak langsung ke cloud itu disimpan. Ya, bisa. Ada backupan di HP-nya langsung gitu loh jadinya. Kalau misalkan tiba-tiba ada error aplikasinya, jadi kan untuk data-data itu masih stay di HP-nya gitu. Apakah ada seperti itu? Kalau dari kami kan ini buat aplikasi mobilenya itu datanya bakal disimpan di Firebase namanya, Kak. Sama kayak cloud gitu, sama. Cuman kalau misalkan error, mungkin ini masih dalam tahap progres ya, Kak, ya. Jadi kami juga coba tes juga kemarin dan ini masih
Kalau di error sih masih belum ada kak. Mungkin nanti ke depannya kalau misalkan aplikasinya udah jadi, mungkin kami juga akan minta kakak sama mahasiswa lainnya untuk mencobanya kak ya. Karena kalau misalkan ada error, mungkin nanti juga kami akan meminta saran dari dan juga kritik dari kakak di mana errornya gitu. Kami juga akan bertanya juga gitu. Mungkin lanjut. Baik, kalau untuk aplikasi ini untuk informasinya itu apakah sudah sangat jelas di sistem itu? Misalkan kayak kategorinya, terus sama kayak kalau misalkan kita ngeklik kayak kategori pembekalan kan ada tuh formnya, apakah itu udah jelas mungkin nggak? Iya, sudah jelas. Tapi mungkin kalau ada tadi ada pilihan menu filter itu nggak, kayak misalkan tanggal sekian, bulan sekian. Oh iya, kayak Untuk logbooknya, pencarian gitu ya? pencarian itu mungkin kayak misalkan materi inilah atau enggak alfabet mungkin dari filter alfabet gitu sih. Kayak menu pencarian buat kegiatannya gitu, kayak kalau misalkan kita mau ganti kegiatannya gitu tinggal ketik aja di menu pencarian gitu ya. Kalau folder itu udah ada nggak? Kalau misalkan di pembekalan itu kan apakah bisa difolderkan lagi di pembekalan itu? Jadinya kayak Kalau di database-nya itu udah difolderkan kak. Jadi pembekalan misalkan mahasiswa A itu kegiatan-kegiatan pembekalannya ini gitu. Nah yang kayak gini kak. Cuman untuk kalau misalkan diekspor ke PDF terus langsung kayak pembekalan ini tuh, itu masih belum sih kak. Jadi harus diekspor satu persatu gitu nanti. Terus yang selanjutnya, apakah informasi yang diberikan oleh sistem ini mudah dipahami kak? ya mudah dipahami dan proporsinya juga kayak tidak terlalu rame gitu, minimalis lah, mudah dilihat. Terus yang selanjutnya, apakah informasi yang diberikan ini sangat efektif dalam membantu menyelesaikan pekerjaan? Ya, lebih rapi jadinya, lebih tertata. Oke. Terus apakah tata letak informasi yang terdapat di layar monitor ini udah jelas? Yang di kategori-kategori tadi itu? Ya sudah. Udah jelas ya? Sudah jelas. Terus apakah tampilan sistem ini sangat memudahkan kak? Ya, memudahkan. Mulai dari ikon-ikonnya, mungkin kayak dari judul kategorinya gitu, serah terima, ujian, laporan. Terus selanjutnya, apakah kakak suka menggunakan tampilan sistem semacam ini kak? Ya suka, dia nggak terlalu rame, balik lagi. Terus pertanyaan yang terakhir nih kak, kalau secara keseluruhan nih, apakah kakak puas dengan sistemnya, mungkin dari desainnya, terus dari kinerjanya gitu kak? Wah sih, kayak keren, ternyata udah ada kerjasama lah antara dari fakultas dari FK dan juga FTK FTK gitu untuk buat aplikasi yang memudahkan saat kita pembelajaran gitu, apalagi itu kan untuk koas IKM. Mengisi kegiatannya juga Ya. kak? Oke. Mungkin sampai sini kak pertanyaan dari kami, dan juga terima kasih atas waktunya kak. Mungkin dari kakak ada pertanyaan kak? Semangat agar bisa menyempurnakan lagi aplikasinya. Semoga di ACC sama Dr. Hendra. Oke. Terima kasih kak ya atas kata-katanya. Mungkin sekian dan terima kasih.